Kalau saya kan praktisi, Mbak. Kalau Ya. praktisi itu just do it gitu. Hmm. Tapi saya pernah ngobrol dengan teman seorang penulis ya. Jadi dia itu belum sampai pada tahap karyanya diterjemahkan, hanya saya iseng nanya, mmm, karena dia banyak menggunakan istilah kalimat pasif gitu ya. Terus aku bilang, "Kenapa ya? Bukankah kalau untuk bercerita lebih baik pakai kalimat aktif?" Terus, "Tapi itu gaya gue," katanya. "Oh, Oke. berarti, sebagaimana orang yang memiliki karya itu pastilah baby-nya dia gitu ya. Dia, karena menulis cerita itu bukan hanya memindahkan makna ya, juga memindahkan emosi. Kalau ceritanya tentang, yang menyayat-nyayat, yang bacanya harus ikut nyayat-nyayat, harus ikut nangis Tersayat-sayat ya? lebay, heeh. Ya. Ya kalau serem orangnya juga yang baca harus sampai dia nggak berani baca malam-malam gitu. Eee, Kalau saya, usaha saya dalam menyampaikan itu ke dalam bahasa Indonesia adalah, eee, dengan, kalau dengan meniru gayanya dia, mempertahankan mempertahankan caranya dia gitu loh. Saya Hmm. sampai pernah diberi pesan sama seorang editor, dia bilang, "Kamu harus menyatu dengan ruhnya penulis." Waduh, kok urusannya sama roh segala ya? Tapi rupanya itulah yang harus dilakukan oleh penerjemah. Dia begitu menjiwai, mengenali gaya tulisan si penulis, sehingga kurang lebih, saat kita menerjemahkan, kita itu terpengaruh oleh gaya penulisnya sampai ke level tersebut. Jadi, itulah yang saya pikir saya ini bunglon. Saya nemplok di penulis mana, saya kenali gaya Betul. dia dan saya usahakan dalam terjemahan saya sedapat mungkin meniru, tidak akan mungkin sama tentunya, meniru gayanya dia. Eee, itu demi semua makna termasuk emosinya sampai di dalam bahasa Indonesia. Gitu Mbak Maya. Terus Oke, caranya itu berarti bagaimana itu? Cara ya, untuk betul. bisa menyatukan ruh itu bagaimana? Apakah perlu upacara Saya ritual merasuk. pakai kembang 7 warna di malam hari atau bagaimana itu? Ah, mungkin, kalau misalnya Mbak Desis ya, ini aja ya, kalau Mbak Desis, "Mbak Dina, ini ada buku ini terjemahin, mau nggak?" Langsung Hmm. saat itu juga saya, search penulisnya. Biasanya kan ngasih tahu ya, judulnya ini, penulisnya ini. Saya search, eee, cerita itu. Andalan saya Goodreads sama Google Books. Saya lihat, sinopsisnya, Hmm. kemudian baca, awal-awalnya sekilas, skimming, lalu saya lihat bintangnya ngetop atau enggak. Oke. Kemungkinan kalau banyak yang ngetop, orang suka, berarti dia eee, ceritanya enak, ceritanya bagus. Terus saya lihat dulu sebelum saya menerima pekerjaan. Kalau saya kira saya bisa menangkap gaya si penulis pada halaman-halaman pertama, saya akan menyanggupinya. Tapi kalau tidak, mendingan saya tolak gitu aja. Caranya gimana? Oke. Apa ya, karena saya pembaca, saya baca sejak kecil sekali, jadi, dengan banyak membaca itu kita mengetahui gaya-gaya orang bercerita. Eee, Kadang-kadang sulit dijelaskan bagaimana caranya, karena, itu sesuatu yang, apa ya, dialami. Ketika Anda mengalami, membaca begitu banyak gaya cerita, dengan sendirinya Anda tahu, "Oh ini modelnya mau kemana nih, oh ini modelnya." Jadi, kembali tadi, ini sesuatu yang harus pelajari bukan pelajari ya, dialami. Ya. Apakah aku make sense atau mulai bleber? Berarti memang harus baca ya, Mbak, ya? Harus banyak baca juga gitu, supaya kita bisa tahu, "Ini harusnya kayak gini nih." Ya, Aku kalau yang penggemar baca, eee, pasti dia akan, apa ya, punya pengalaman untuk memutuskan, ceritanya itu harus dipahami seperti apa. Jadi untuk pembaca ya, untuk menikmati. Nah, untuk penerjemah, kita harus membawanya ke level berikutnya, bagaimana saya nanti akan menuangkannya kembali ke dalam
bahasa Indonesia. Kurang lebih begitu. Oke, Pak, kalau Mbak Desi kira-kira ada yang ini setuju juga apa beda atau gimana? Saya selalu setuju sama Mbak Dina. Curang. Idem. Ya, kalau menurut saya alangkah baiknya kalau penerjemah itu mengikuti gaya penulisnya. Karena kan kalau di novel itu sendiri kan ada macam-macam ya. Ada misalnya novel yang dia romance, ada novel anak-anak, ada novel humor. Nah, memang sebaiknya kita ngikutin sih gaya penulisannya. Ada juga yang pakai bahasa slang kan. Jadi gimana itu bisa diterjemahkan misalnya ke bahasa slangnya Indonesia itu gimana. Jadi sebaiknya sih memang penerjemah mengikuti, kalau dia bagus ya bisa mengikuti penulis aslinya. Tapi sebenarnya utama sih lebih ke bagaimana terjemahan itu sebaiknya bisa lancar dibaca, enak dibaca, dan terjemahannya itu benar dulu gitu sih. Kalau menurut saya sih sebagai editor, kalau untuk style itu nomor 2 lah gitu. Jadi akurasi dulu Mbak ya, harus bener dulu. Akurasi sama dia dibacanya enak gitu. Oke, baik. Kalau Pak Sugeng gimana Pak? Mungkin Pak Sugeng punya ini beda pendapatnya. Saya. Ya, kalau saya ngajar di depan mahasiswa kelihatannya saya sakti, tapi di sini saya menjadi murid. Jadi harus tidak boleh berbeda dengan guru-guru kita ini, gitu. Boleh dong Pak. Enggak, memang saya setuju sesuai dengan yang saya upayakan dulu saat saya masih menjadi penerjemah buku. Dan saya, karena ini tema kita setiap talk itu kan transition theory made easy ya. Jadi yang dikatakan oleh Mbak Dina dan Mbak Desi ini adalah pelaksanaan dari apa yang disebut oleh Katharina Reis itu metode yang identifying and adopt perspective of source text author. Jadi di dalam teori itu Katharina Reis itu mengatakan kalau sebuah teks itu jenisnya ekspresif seperti sastra, maka penerjemahannya itu kita tidak boleh menghilangkan ciri khas penulis aslinya, sehingga pada saat orang membaca itu, oh ini kayaknya yang pernah baca satu kali terjemahan kayaknya seseorang dan benar ya, baca lagi bukan, oh ini kayaknya penulis A, penulis B begitu, dan itu yang kita sebut identifying. Jadi kita we keep the translated text itu bisa mengidentifikasi siapa penulisnya. Dan tentang yang tadi, ini penafsiran saya saja ya, mungkin salah dan mungkin 99% salah. Dan tadi kalau kita terjemahkan, makanya kalau kalau aslinya itu menakutkan, maka saat pembaca sasaran membaca terjemahan itu juga harus merasa takut juga, berbunga-bunga, yang suasana hatinya juga sama. Dan itulah bagian kedua dari yang dikatakan Riz itu adalah metode yang mengadopsi, memakai perspektif source text author di dalam memandang atau mengembangkan suasana hatinya itu. Nah, itu saya hanya bisa komentar itu. Kalau saya komentar dari bagaimana caranya, ya saya ini pengalamannya mungkin 1/100-nya ya dari Mbak Dina ya dan Mbak Desis ya. It's long time ago, sebelum negara api menyerang. Saya menerjemahkan buku, sekarang negara api sudah menguasai banyak wilayah, tidak hanya satu, jadi saya sudah agak terpisah dari dunia menerjemahkan buku itu. Saya sama Pak, saya sekarang lebih banyak editing daripada lebih banyak menyunting daripada nerjemahin. Iya, ini juga ada dari Mbak atau Mbak aja kali ya. Semoga saya tidak salah, ada Mbak Sylvia Angelina dan juga Mbak Nuni Sayani mengatakan bahwa iya setuju gitu. Kalau versi terjemahannya jauh beda dengan gaya bahasa sumber, bacanya jadi nggak asik. Menurutnya seperti itu. Jadi memang harus dipertahankan juga ya. Nah, selanjutnya kan ada teori yang lain yang mengatakan bahwa pelaksanaan dan hasil terjemahan itu dipengaruhi oleh beberapa pihak.
kalau dalam penerjemahan buku pasti ada pengaruh dari penerbit mungkin ya tadi, selain itu dan juga penyunting juga. Nah, menurut Mbak Dina itu pengaruh siapa yang paling menentukan waktu menerjemahkan buku? Editor yang sangat berpengaruh, punya kata terakhir di editor. Kemarin saya mengampu sebuah acara di berzumpa-zumpa dengan crowd lain. Saat itu saya mencontohkan novel romance yang sumpah porno banget gitu ya. Terus saya ragu-ragu nih bakalan diterbitin nggak sih? Karena kalau penerjemah buku itu kan separuh dari honornya itu diterbitkan dan namanya dicetak di situ. Kalau sampai buku ini nggak lolos digerebek FPI, saya nggak mau ikut-ikut. Saya kalau tidak diterbitkan juga saya nggak mau gitu. Terus saya tanya sama Mbak editornya, Mbak ini gimana? Terus dibilangin nggak apa-apa karena bukunya itu ngetop banget, dibikin film, memang akan diterbitkan. Terus perkara bagian-bagian yang porno nanti oleh editor akan diolah menjadi menonjolkan sisi romantisnya. Jadi terus saya balik lagi, loh Mbak, wah saya penerjemah belum sampai ke situ ilmu kenyahoannya, ilmu pengetahuan saya belum sampai ke situ levelnya tuh ya. Saya terjemahin apa adanya saja ya, sesuai dengan teks karena penerjemah itu tidak boleh mengurang-urangi, boleh menambahkan sedikit tapi maknanya tidak boleh dipotong. Jadi di buku itu sesuatu disebut misalnya bagian tubuh tertentu yang kalau disebut vulgar disebutkan di buku itu. Saya nggak berani motong karena saya harus menerjemahkan apa adanya. Nah, editorlah kemudian yang menghaluskan, kemudian bahasanya itu menjadi lebih tone down gitu, nggak terlalu pedas gitu ya. Tetapi tetap romantis sehingga debaran-debaran itu masih ada. Jadi menurut saya kata akhir itu ada di editor karena setelah dipoles dengan indahnya oleh editor, barulah kemudian buku itu terbit gitu. Ya nggak, Mbak Desis? Nah, gimana Mbak Desis? Kalau Mbak Dina bilang editor nih, gimana kalau Mbak Desis sendiri? Soalnya kan editor juga pasti kerja dengan penerbit Mbak ya, dengan publisher juga. Kalau bentar nih ada jagung manis lewat. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa Mbak, hajar aja. Masih di mute, oke. Iya, kalau misalnya penerjemahan sih kita ngikut aja ke penerjemahnya ya. Tapi kalau memang kita sebagai editor harus memperhatikan isu-isu seperti itu, misalnya ini misalnya kelihatan vulgar atau mungkin ada isu sara gimana suku agama yang mungkin itu akan sensitif di masyarakat. Nah, itu editor memang tugasnya untuk menghaluskan lagi terjemahan supaya itu nanti akan diterima di masyarakat gitu. Memang ada tugas-tugas tertentu editor yang untuk yang isu-isu khusus gitu. Kita harus perhalus lagi. Kok di BIP kan banyak buku anak-anak ya. Nah, kadang tuh di buku anak-anak kalau menceritakan tentang anatomi tubuh manusia gitu, ada gambar alat kelamin, padahal itu alat kelamin anak-anak gitu, yang anak cewek, anak cowok gitu. Berarti tapi tidak porno ya kalau anak-anak? Ya sebenarnya kan tidak porno ya, tapi tetap aja ada orang tua yang orang tua yang protes sih, gitu kelihatan ya. Terus nanti biasa kita yang nutup-nutupin gambarnya itu dipoles-poles lagi ilustrasinya. Jadi memang editor punya hak veto juga sih di terjemahan gitu. Ya, kalau hubungannya, sebenarnya saya ingin tertarik yang tadi kan vulgar ya, anggota tubuh disebutkan sama Mbak Dina diterjemahkan apa adanya. Nah,
itu oleh Mbak Desi diapakan itu anggota-anggota tubuh itu? Apakah diganti dengan kalau di penerbitan biasanya kita udah punya gaya selingkuh sendiri. Misalnya alat kelamin itu diganti dengan nama apalah, nanti adegan misalnya adegan senggama atau apa diganti dengan biasanya kita udah punya selingkuh sendiri yang bisa mengharuskan adegan intim itu diganti dengan daun-daun berguguran di atas apa gitu ya. Itu kalau ilustrasi mungkin gitu ya. Kalau pas ada adegan gitu diganti gambar bunga. Tapi kalau di teks ya diganti dengan kayak Mbak Dina tadi bilang di tone down kan itu. Jadi supaya lebih halus, nggak terlalu porno gitu. Kalau penerbit sendiri? Gimana Mbak Dina? Yang di novel yang saya ceritakan, benda tersebut oleh editornya diganti dengan kata itu. Oke. Itu tidak ada hubungannya sama sekali, Mbak ya? Nah, sebenarnya kalau itu banyak beberapa lah, katakanlah menyebut 2 gitu. Bagaimana mana itunya itu? Karena konteksnya itu memang sudah mengarah ke situ, Pak. Jadi mungkin dianggap tanpa menyebutkan udah paham, menyebutkan nama pun udah paham. Jadi tanpa kehilangan adegan yang sedang berlangsung pun pembaca tahu bagian mana yang dimaksud gitu. Jadi waktu itu bendanya dibilang itu, kemudian ada yang dimiringkan saja, jadi seolah-olah dia bicaranya tuh ya ting gitu. Jadi digantinya seperti itu. Oke. Kalau misalnya hubungan antara editor dengan penerbit sendiri gimana, Mbak Desi? Bentar, saya mau gimana, Pak? Daripada lupa, saya lupa ya. Terkait itu tadi, perubahan itu tadi. Minta ampun berupanya tentang perubahan, tapi saya tidak akan menanyakan itu. Saya ingin tentang pengaruh tadi ya. Kalau kita pikir itu kan ideologi yang saya pakai kata ideologi ini biasanya kalau di kajian terjemahan kalau bicara ideologi mesti kutubnya ke forenisasi sama domestikasi. Tapi bagi saya itu saya perluas segala sesuatu pihak yang terkait dengan penerjemahan dan dia mempunyai prinsip baik terjemahan yang baik seperti apa, yang buruk seperti apa, dan itulah ideologi. Termasuk ideologi itu datang dari masyarakat pembaca sasaran itu. Nah, kalau kita simak tadi, rupanya kekuatan yang terbesar itu atau ideologi yang mengatur semua ini, yang menang itu adalah pembaca. Ya kan? Karena dengan memperhatikan pembacanya. Kenapa? Karena pembaca itu yang akan membeli buku. Pembaca itu yang akan membeli buku, kan penerbit bisa beroperasi karena ada yang membeli bukunya. Sehingga yang menjadi raja, yang menentukan ini adalah pembaca. Sekarang kapan ideologi itu bisa ditentukan oleh penerjemah? Saya berhipotesis pada saat penerjemah itu tidak mengharap bayaran dari siapapun, dia memang suka sekali menerjemahkan dan salah satu cara mengaktualisasi dirinya itu menerjemahkan itu, dan pada saat itu dia tidak akan terikat pada ideologi siapapun dan dia pun bebas mengatakan creative transposition. Saya sedang mengamati, bukan sedang sih Pak, sudah selesai mengamati terjemahan puisi oleh Pak Effendi yang di Malang, karena puisi itu tidak untuk dijual, dia terjemahkan sendiri dan diterbitkan dan diberikan secara gratis, ada juga yang dijual dengan harga yang murah. Maka beliau ini menerjemahkannya sesuai dengan yang beliau inginkan. Jadi bukan karena menghadapi kendala linguistik, tidak, tapi dia menangkap makna itu seperti apa, keindahannya seperti apa, dan menulis ulang. Nah, terkait dengan penerjemahan buku, pada saat buku itu diterbitkan bukan dengan alasan ekonomi, dengan alasan murni pemikiran, barangkali siapa yang menginisiasi pemikiran itu yang akan menentukan harusnya seperti apa terjemahan itu dilakukan. Misalnya ini ada sebuah lembaga NGO lah gampangnya yang punya uang banyak untuk menerjemahkan buku, maka dialah yang akan menentukan. Jadi
pengaruh tadi akan sangat diarahkan oleh siapa yang mempunyai kuasa, dan kuasa itu sepertinya ini di sini modal gitu. Itu menurut saya. Bagaimana Pak Desis itu? Apa demikian adanya itu bagaimana? Ini saya sedang bayangkan saja. Memang benar yang dibilang Pak Sugeng, kalau pembaca itu memang sebenarnya rajanya, karena kita kan ini konsumen ya. Kayak seperti di masyarakat yang sekarang ini kan lebih sensitif ya dengan soal-soal apa misalnya seksualitas gitu. Nah, kami harus menyesuaikan sih dengan masyarakat kita. Jadi kalau misalnya penerjemah-penerjemah yang idealisme, yang dia mau tetap mempertahankan penerjemahannya, ya bisa mungkin seperti Pak Sugeng tadi mencari jalur lain, dia nerjemahin sendiri, diterbitkan sendiri gitu. Karena kita sebagai institusi juga ya. Karena kalau ada masyarakat yang dia nggak suka atau tidak setuju dengan apa yang kita terbitkan, kan kita bisa disomasi atau ada unsur itu juga sih. Ada unsur dari, bisa juga kita diserang dari komunitas tertentu gitu kan. Jadi ya memang kita harus memperhatikan juga sih kondisi masyarakat juga, karena kita sebuah institusi gitu. Oke. Ada mungkin Mbak Dina mau menambahkan atau gimana, Mbak? Ya, seperti kata Desis. Seperti kata editor, kata editornya. Seperti itu. Oke, nah untuk rekan-rekan, apa ada pertanyaan? Kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung di-unmute, bisa pakai fitur raise hand, atau bisa dituliskan di kolom chat. Nah, seperti yang, moving on. Seperti yang sudah disampaikan 2 minggu yang lalu ya, bahwa memang untuk WITOK yang ke-7 ini berbeda dengan ke-6 WITOK yang sebelumnya, karena yang ke-7 ini kita juga akan melakukan peluncuran buku. Begitu. Nah, buku apa yang kita akan kita luncurkan? Silahkan menyimak video berikut ini. Saya izin memutarkan videonya Mbak Dina dulu ya. Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Oke, itu semua gambarnya terjemahannya Mbak Dina ya. Ini berapa puluh buku? Banyak sekali, Pak. Ya, berapa puluh buku Mbak Dina itu? Yang sudah diterjemahkan 85. Wow. 85 termasuk komik, fiksi dan non-fiksi, dan ada yang sedang mengantre. Wow. Ada yang sedang mengantre ya. Oke. Itu yang di belakang tuh buku-buku terjemahannya. Itu di belakangnya mungkin ya. Ini dari BIP dan ini dari penerbit lainnya, sengaja saya pamerkan. Wah. Oke, kita akan keren nih Mbak Dina. Melihat penampilan e-booknya, tapi sebelumnya mungkin Mbak Dina bisa mengantarkan, dan nanti begitu klik Pak Sugeng, saya akan klik begitu. Yap. Ya teman-teman, wah bingung Pak aku. Sebenarnya buku ini tidak ada yang baru di dalamnya. Ini isinya dari blog, jadi agak sungkan juga saya. Tapi inilah bukunya.
saya ambil judul catatan pekerja teks komersial. Silakan dinikmati, dibaca, atau hanya dinikmati gambar-gambarnya yang indah saja. Oke, nah ini ada di sini tentang Dina ya. Kelihatan dari situ, Bu Maya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Bisakah dibacakan tentang Dina ini? Mohon maaf, bisa. Oke, saya coba nih. Tentang Dina, jadi Mbak Dina Begum adalah seorang penerjemah bersertifikat HPI dan telah menawarkan jasa terjemah dari bahasa Inggris ke Indonesia sejak 2008. Sebagai penutur bahasa Sunda, Dina juga pernah menerjemahkan materi dari bahasa Inggris ke bahasa Sunda. Luar biasa ya. Banyak manfaat yang Dina petik dan dari menimba ilmu di jurusan Perpustakaan dan Informatika Pertanian di Institut Pertanian Bogor dan 16 tahun bekerja di British Council Jakarta. Kemudian Mbak Dina sudah menerjemahkan lebih dari 80 buku yang sebagian besar merupakan novel untuk beberapa penerbit Indonesia. Selain itu, Mbak Dina juga akrab dengan berbagai alat bantu penerjemahan dan sulih teks yang populer di pasar seperti SDL, Trados, WordPress, MemoQ, dan MemoQ begitu. Meskipun demikian, ini tidak memuaskan dahaga Dina terhadap pengetahuan. Saat ini Dina sedang menekuni sastra Inggris, bidang minat terjemahan di Universitas Terbuka. Luar biasa, terima Luar kasih. biasa, maksud saya. Tepuk tangan. Ya, ini kata pengantar saya juduli Taman Penerjemah yang Tertata Apik dan Rapi. Kalau kita buka seperti ini ada Dina, ini ada quote. Ini bisa dijelaskan sedikit? Ya. Baik, Pak Sugeng. Ini sebenarnya seperti yang sedikit saya singgung, tulisan-tulisan berasal dari blog saya. Jadi kalau pembaca yang pernah mengunjungi blog saya tidak akan, nggak ada yang baru. Oleh karena itu, saya pikir saya ingin mempercantiknya sedikit. Jadi saya menghubungi seorang desainer buku, memang profesinya itu, untuk mendandani tulisan-tulisan saya. Nah, dia itu keren banget. Oleh dia, saya sebenarnya nggak minta gitu loh, tapi sama dia disisipin nukilan-nukilan kata-kata orang penting yang relevan lah dengan buku ini. Terus dihiasinya dengan gambar-gambar yang manis menurut saya. Waktu itu saya bekerja sama desainernya namanya Uyun, Kuroto Uyun. Saya hanya menjelaskan saya suka warna kopi. Saya suka merah, hitam, dan kuning. Saya suka bunga matahari. Terus oleh dia, jadilah buku ini. Oh, jadi ini Dina banget gitu ya? Ya. Kayaknya ya. Tapi saya suka banget karyanya Uyun ini. Jadi saya sendiri pas ngelihat pertama kalinya, ya lucu juga ya, hebat gitu. Ini tentang judul-judul ini ada Sisi Gelap Rembulan. Ya ini yang ini memang aslinya sejak dulu judulnya Sisi Gelap Rembulan atau apa? Atau sudah makeover? Enggak, plek-ketiplek lah kalau untuk judul-judul. Itu isinya apa? Saya udah lupa. Sisi Gelap Rembulan itu sisinya apa? Apa ini sihir di malam hari atau bagaimana itu? Itu banyak yang lihat orang penerjemah itu enak ya. Teman-teman suka pamer, wah di pantai ngetik, biarkan dolar mengalir masuk, yes gitu kan. Pokoknya pergi kemana, ada kerjaan, berhenti dulu terus ngerjakan, yes. Padahal di balik semua itu ada jam kerja yang sangat panjang. Kemudian ada ribuan kata yang harus dibaca. Kemudian kita juga tidak bisa berdiam diri, berpuas diri untuk apa? Dengan ilmu yang kita ketahui, kita harus keep up dengan teknologi. Jadi jika ingin menjadi penerjemah yang seperti itu,
Anda jangan hanya melihat yang asik-asiknya saja. Lihatlah bagaimana dia bekerja, berapa panjang yang kerjanya, berapa banyak buku yang dia baca. Kira-kira kayak gitulah, supaya orang tidak terlena tanpa tahu risiko yang menantinya jika dia memilih jalan pedang yang ini, Pak. Ini ada di kolom komen gitu, Mbak Dina, ada yang bilang dari Mbak Linda Cahyati, halo Mbak Dina, salam kenal, saya juga mahasiswi sastra Inggris di UT. Teman kelasnya nih, jangan-jangan. Iya, jangan-jangan kakak kelas. Nih ada yang bilang, waduh jadi ngefans nih sama Mbak Dina nih gitu. Bukunya lucu ya, maksudnya bukunya lucu in a good way gitu. Oke. Alright. Ini mungkin ada pertanyaan untuk Mbak Dina dan Mbak Desis, apa saya boleh membacakan, Pak? Ya, silakan. Saya pamit sebentar, mau sholat dulu ya. Oke, Nanti baik. saya akan segera kembali lagi setelah itu. Ya, Terima baik. kasih. Sebentar, mohon maaf Siap. dulu. Ya. Nah, di sini dikatakan begini, izin bertanya, Menteri, izin bertanya, untuk melamar sebagai penerjemah buku di penerbit, apakah ada saran sebaiknya contoh terjemahan yang dimasukkan ke portfolio itu seperti apa agar lebih menarik? Sebaiknya memulai dari jenis karya yang seperti apa? Atau ada trik khusus yang bisa digunakan? Terima kasih. Mungkin dari sisi Mbak Dina sebagai penerjemah dan dari Mbak Desis juga sebagai bagian dari publishing company. Silakan. Yang mana dulu nih? Yang mana-mana aja lah. Aku dulu ya. Nanti mungkin Mbak Desis correct me if I'm wrong. Kalau saya untuk ngambil portfolio, saya pilih novel yang saya suka. Atau gini, saya membidik BIP misalnya. Saya lihat dulu, dia nerbitin apa aja. Saya cari bukunya. Buku anak. Terus saya ambil lah, misalnya buku anak. Saya mengenai copyright, tadi ada kayaknya ya, sekilas ada yang nanyain. Biasanya saya cari untuk mencari contohnya, saya cari di Google Books. Kadang-kadang mereka ngasih excerpt kan ya, gratis beberapa halaman. Kalau saya kira teksnya cukup menantang, cukup memperlihatkan kebolehan saya ambil yang itu. Kemudian saya terjemahkan sebaik-baiknya, baru saya tampilkan sebagai kelengkapan untuk menerjemahkan. Semua itu saya lakukan demi memikat editor yang karena BIP banyak menerbitkan buku-buku anak, saya berharap saya dianggap layak untuk menerjemahkan topik tersebut. Demikian juga misalnya kalau ke penerbit lain yang genre-nya fantasi misalnya, atau yang lebih romance begitu. Tetapi tentu saja saya tidak akan berani memakai topik yang bukan, kalau saya nggak suka, saya nggak berani nyoba nekat-nekat gitu. Nanti jelek hasilnya. Biasanya sih begitu. Jadi yang saya suka dan penerbit yang kebanyakan dia menerbitkan apa. Benar gak, Disis? Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya penerjemah mau mengajukan lamaran pekerjaan, tergantung sih dia mau naskahnya apa, atau apakah naskah non-fiksi, atau buku anak, atau novel, atau romance. Jadi contoh terjemahannya disesuaikan dengan, misalnya aku mau ngelamar jadi non-fiksi ya, saya sertainnya contoh terjemahan non-fiksi, jangan terjemahan novel misalnya gitu. Terus, ya. Tadi mau ngomong apa ya, lupa. Oke, berarti tergantung juga Mbak ya, tergantung kalau si penerjemahnya ini lebih suka terjemah apa, jadi memang tidak, kalau misalnya dia lebih memang nyaman menerjemahkan buku anak, ya nanti project yang dikasih hanya buku anak saja, tidak yang lainnya. Iya. Oh iya, saya ingat satu lagi, di CV-nya dia, kalau dia udah nerjemahin misalnya berapa buku, kayak Mbak Dina nih, udah ada 80 buku, nah itu kan lebih terpercaya sama editornya. Wah, ini sudah nerjemahin banyak buku nih, berarti terjemahannya bagus nih pasti, gitu kan.
Jadi Nanya dong sama pengalaman pekerjaan juga sangat penting sih. sekalian nanya Mbak Sisi. Karena Kalau karena buat pemula bagaimana? nah Ya, itu kalau kita karena editor ya, jadi pengennya sih carinya penerjemah yang udah jadi. Oh gitu, gitu. Baik. Iya, karena kita nggak mau susah-susah gitu nerjemah apa untuk mengeditnya. Tapi ya juga ada beberapa sih yang pemula-pemula yang ada yang melamar, biasanya kita kasih naskah yang gampang-gampang dulu lah. Misalnya buku anak-anak gitu yang teksnya dikit. Nah, itu bisa buat pemula kalau misalnya mau mencoba menerjemahkan. Kalau dia sudah lolos, tapi kalau satu itu misalnya terjemahannya nggak lolos, kita ya udah susah sih. Kita soalnya bukan guru yang akan, oh kamu kurang ini, terus nanti kirim lagi ya direvisi ini gini-gini. Kita Ini soalnya benar-benar kerjaan loh ya. pekerjaannya Ini kerjaan gitu. pekerjaannya banyak. Iya, Oke. jadi bisa sih kalau misalnya pemula gitu kita juga nerima, tapi biasanya di yang naskah sederhana dulu. Nah, baik Mbak Disis, ini ada pertanyaan nih untuk Mbak Disis. Izin bertanya, Kak Disis, begitu. Jika penerjemah menerjemahkan buku atau novel atas dasar suka dan menerbitkan buku tersebut baik secara gratis atau dibanderol dengan harga rendah, apakah tidak melanggar hak cipta penulis nih? Itu harus melanggar sih. Itu terjemahan ya, naskah terjemahan ya. Jika penerjemah menerjemahkan buku, ya. Kalau dia nerbitin sendiri, terus itu melanggar hak cipta karena kita harus kalau untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia kita harus beli copyright-nya dulu ke pihak luar. Jadi sebaiknya kalau misalnya ada penerjemah ya dia nerjemahin novel yang dia suka, lebih baik ditawarin ke penerbit, ini aku udah nerjemahin ini loh, ini bukunya bagus loh, kamu mau nggak minta tolong beliin hak ciptanya, copyright-nya gitu, nanti kamu yang terbitin misalnya begitu sih. Jadi nanti penerbit yang akan membeli hak ciptanya, setelah itu oke, udah dibayar, baru kita bisa diterbitkan. Karena kalau kita nggak beli dulu itu sudah melanggar copyright ya, melanggar copyright. Dan kita berarti di perusahaan kita sangat teliti sekali untuk soal copyright, sangat strict untuk masalah copyright. Oke, berarti tipsnya Mbak Disis keren juga ya, terjemahin terus tawarin gitu Mbak ya, jangan cuma udah diterjemahin sendiri, terbitin sendiri pula gitu. Sebaiknya ditawarkan kepada publisher. Iya, begitu. siapa tahu publishernya berminat ya. Oh, iya nih bagus juga, siapa tahu laku gitu kan. Baik. Nah, oke, ini lagi satu pertanyaan. Izin bertanya, katanya Mbak. Apakah ada kriteria dan karakteristik khusus untuk menentukan pilihan karir menjadi penerjemah buku dibandingkan menjadi penerjemah dokumen atau juru bahasa? Mungkin kalau kayak Mbak Dina, kenapa memilih menerjemahkan novel atau buku, tidak yang lainnya? Kalau saya, penerjemahan novel itu pekerjaan yang saya inginkan dan saya angankan. Jadi dulu saya bekerja di British Council, hampir 16 tahun. 8 tahun pertama saya dihabiskan bekerja di perpustakaan. Saya merasa seperti Paman Gober yang bergelimang uang setiap hari karena di perpustakaan, di buku enak banget gitu ya. Dan saya selalu menyukai cerita, terutama kayak novel kan ceritanya lengkap ya, kalau cerpen pendek-pendek. Jadi ketika saya kemudian mengalami PHK, lalu mau jadi apa nanti? Saya menginginkan dan mengangankan menjadi penerjemah novel itu benar-benar. Jadi saya kejar itu. Jadi tidak seperti teman-teman yang mungkin merasa tersesat di sini. Saya tidak, saya menyesatkan diri ke sini. Jadi dan karena saya merasa mampu. Boleh cerita dikit kali ya, kenapa saya merasa mampu mengerjakan novel? Waktu itu ingat tahun 95, bos saya di British Council itu resign, kemudian dia menerjemahkan buku.
kemudian dia bawa buku terjemahannya ke kantor. Nah, terus saya beli bukunya karena dia menerjemahkan penulis kesukaan saya, jagoan kesukaan saya. Begitu saya baca, saya kecewa. Saya tidak mengenali gaya tulisan Jack Higgins pada itu, dan jagoan saya juga kok jadi begini. Terus saya terbersit, saya bisa melakukan lebih daripada sang bos, mantan bos saya itu ya. Jadi itulah tahun 95 itu saya udah mikir kayak gitu. Jadi saya pikir saya punya, I have it gitu. I had what it takes to be a novel translator. Jadi memang itu yang saya kejar. Saya pernah menjajal, bukan pernah sih, saya tahu diri saya nggak bisa ngomong, jadi melupa lirik pun enggak, profesi juru bahasa. Dan saya ini penerjemah non buku juga. Saya penerjemah non buku, jadi tidak khusus novel. Jadi boleh dibilang saya hibrida lah, buku dan non buku, 50-50 deh, gitu. Ya. Jadi jadi itu saya lakoni. Oke, baik. Jadi berarti berawal dari kesukaan ya Mbak ya, bukan karena kejeblos gitu. Maksudnya bukan karena well saya, tapi ya karena emang suka gitu. Nah, oke, ini dari Mas Muhammad Taufik Akbar mengatakan bahwa, halo Mbak Dina, saya pembaca senyap blognya Mbak sejak lulus SMA 9 tahun silam. Oh, jadi umurnya diketahuan ya, umurnya yang nanya dan umurnya yang bikin blog juga. Akhirnya punya kesempatan bertanya langsung ke Mbak Dina. Nah, saya tertarik soal penerjemahan buku anak-anak. Menurut Mbak Dina, tantangan atau hal apa yang membedakan penerjemahan buku anak-anak dan karya sastra lain? Jadi kan Mbak Dina bilang tidak hanya terjemahin novel, terjemahin buku saja. Tantangannya apa Mbak kira-kira? Kalau buku anak tuh memang binatang tersendiri ya. Banyak rambu-rambunya, karena yang kita sampaikan itu adalah kepada anak belia yang seolah-olah masih kertas kosong. Keliru menyampaikannya, nanti bisa tertanam lama. Terus selain itu, pilihan katanya juga harus betul-betul kita pertimbangkan. Bila anak kan tidak selalu ya membaca didampingi orang tuanya, mungkin dia membaca sendiri. Menemukan kata yang bagi dia asing, terlalu rumit, itu dia akan malas baca. Gitu. Jadi ketika menerjemahkan buku anak, kita harus betul-betul banyak pertimbangan. Saya ingat pernah ikut pelatihan dari Room to Read. Mereka itu punya range, jadi usia sekian-sekian, misalnya balita, bukan balita ya, usia belia itu satu kalimat tidak boleh lebih dari sekian kata gitu. Jadi hal itu juga harus saya perhatikan di dalam terjemahan hasilnya, walaupun bahasa Indonesia cenderung lebih panjang daripada bahasa Inggrisnya. Itu tantangannya cukup aduhai kalau menerjemahkan buku anak. Hanya sedikit di bawah tantangan menerjemahkan puisi yang sempat disinggung sama Pak Sugeng tadi. Oke, baik. Nah, kalau Mbak Disi sendiri gimana, Mbak? Kalau misalnya menyunting buku anak, apa ada pertimbangan sendiri? Ya, kalau untuk menyunting buku anak, kita harus sesuaikan usianya. Seperti yang Mbak Dina katakan tadi, ada range usia misalnya anak balita, anak SD, SMP, atau remaja, itu akan pemilihan kosakatanya akan berbeda. Kalau di luar itu malah ada buku yang leveling, ada level 1, level 2, level 3, level 4, jadi itu semakin umurnya anak semakin bertambah, dia levelnya akan semakin meningkat bahasanya. Nah, itu harus diperhatikan. Kalau misalnya buku balita gitu, mungkin kalimatnya ya pendek-pendek dan kalimatnya imbuhannya dikit-dikit gitu. Terus kita pilihan kosakatanya juga jangan yang rumit-rumit. Misalnya mempraktikkan gitu. Itu kan susah ya untuk anak balita. Ya, bosan gue kayak ada berlatih atau melakukan sesuatu gitu kan. Kita harus pandai-pandai untuk
memilih kosakata yang pas untuk anak-anak. Oke, baik. Nah, Mbak Dina dan Mbak Desi, kita balik lagi ke bukunya Mbak Dina tadi ya, catatan seorang pekerja teks komersial. Nah, kalau saya ke Mbak Dina dulu nih, kira-kira apa sih isi buku ini dan buku ini ditujukan kepada siapa? Buku ini ditujukan kepada siapa ya? Buat yang pengen baca aja. Gini, sebenarnya waktu itu saya bikin blog itu sebenarnya nggak mulia-mulia amat sih tujuannya. Tujuannya cukup ria sebetulnya menurut saya. Saya yang membuat saya ingin membuat blog itu ada di halaman 127 dan 127 dan 128. Itu aja. Jadi sambil menunggu konten halaman tersebut, maksudnya halaman 127 yang ada di e-book ya, sambil menunggu konten untuk mengisi blog tersebut, saya nulislah yang lain-lain. Saya perhatikan komunikasi di grup HPI, kemudian saya tulis ke blog, saya datang ke acara kumpul-kumpul HPI, saya tulis laporan pandangan matanya. Itu sebenarnya benar-benar cuma catatan saya aja, karena saya bisa kembali ke sana dan oh iya waktu itu saya Ibu Sofia Mansur di acara HPI tanggal sekian bicara begini, oke. Atau Pak Sugeng waktu itu saya ingat betul kita pertama kali bertemu di Hotel Haris siapa ya, acara HPI pelatihan Cat Tools gitu. Waktu itu Wordfast yang klasik. Ya. Saya catat di situ, kemudian kalau saya itu, oh ya Pak Sugeng kiatnya begini, untuk saya kembali lagi gitu. Rupanya banyak orang yang nanya hal-hal serupa, hal-hal yang bikin saya pengen tahu, juga ditanyakan sama orang. Jadi kadang-kadang kalau ada orang nanya di grup gitu ya, di grup HPI di Facebook, oh ini sekedar mengingatkan atau bantu jawab gitu, karena saya pernah membaca atau mengalaminya. Jadi cuman berbagi informasi aja. Jadi rupanya banyak juga orang yang ingin mengetahui yang pernah saya tanyakan. Jadi benar-benar isinya catatan saya. Kemudian saya harap kalau ada orang yang memanfaatkannya, saya harap silakan membacanya. Karena banyak sih orang yang nanya mentang-mentang kali ya. Saya kecentilan suka berseliweran di Facebook, pamer-pamer buku terbit. Jadi orang nanya gimana sih caranya pengen jadi penerjemah. Kalau saya punya blog kan tinggal ini tautannya. Nah kali ini dengan memindahkan isi blog ke buku, saya kan bisa ngasih ini bukunya, silakan baca. Kan lucu gitu loh Mbak Maya. Oke, berarti untuk orang-orang yang ingin tertarik di dunia penerjemahan gitu Mbak ya. Jadi bisa bisa menarik sesuatu lah dari buku tersebut. Ya, karena isinya benar-benar apa yang jadi misteri bagi saya saat itu. Kemudian teman-teman penerjemah lain menjawabnya, saya catat. Kemudian kalau ada yang ingin tahu ya silakan baca. Jadi tidak semuanya milik saya pengetahuan di dalam buku tersebut. Oke, nah kalau saya ke Mbak Disis, menurut Mbak Disis gimana dengan bukunya Mbak Dina ini, catatan seorang pekerja teks komersial ini? Ya. Pertama-tama saya ucapin selamat ya Mbak Dina buat peluncuran bukunya. Makasih. Terus terang saya juga sering membaca blog-blognya Mbak Dina. Ya, kayaknya blognya sering jadi acuan juga sih kayaknya buat sesama penerjemah. Ya Kak, aku rasa dengan tulisannya dijadikan buku elektronik, buku ini akan sangat bermanfaat buat para penerjemah, terutama misalnya adik-adik mahasiswa yang ingin jadi penerjemah atau untuk penerjemah pemula. Bahkan penerjemah yang udah profesional kayaknya juga perlu baca sih. Menurut saya sih bukunya
lucu, ilustrasinya Ilustrasinya menarik. betul. Iya, terus isinya saya pikir komprehensif sekali dari pengalaman Mbak Dina masuk ke dunia penerjemahan, suka dukanya jadi penerjemah, ada kiat-kiatnya menerjemahkan, bahkan sampai manajemen waktu sama mengelola keuangan juga ada di situ. Oh, keren Soalnya ini ya. paket komplit. Paket lengkap tuh. Iya, paket lengkap. Para Pakai telur. penerjemah wajib punya buku ini, wajib baca. Iya, betul itu. Saya juga iri mau membuat buku yang sama, tapi apa yang mau saya tulis? Karena ceritanya cerita sedih terus kalau saya itu mau jadi penerjemah pertama kali lulus dari kuliah itu ya. Setelah setahun atau 2 tahun lulus dari kuliah, saya membuat surat. Dulu saya surat ngeposnya pakai pos itu. Ada 104 surat saya kirimkan. Ya ada yang kembali, ada yang tidak, ada yang musnah ditelan huru-hara, udara dan sebagainya. Hanya 3 penerbit yang membalas saya, hanya 2 yang akhirnya memesan jasa saya. Jadi mau cerita, tapi ceritanya sedih terus, nanti kasihan yang baca. Mungkin harus diedit dengan Mbak Disis, Pak. Jadi supaya dia ini. Jadi ceria. Ya kan? Ya betul, nanti dihaluskan. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Ardiansyah. Beliau mengatakan, izin bertanya Mbak Disis, permasalahan apa yang paling banyak ditolak oleh editor dari para penerjemah? Mungkin apa yang, ya saya nggak mau pakai ini deh, mungkin ya. Apa kesalahan yang paling banyak ditemukan oleh editor? Oh, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan penerjemah gitu ya? Ya. Ya, kadang kita suka menemukan misalnya penerjemah yang tidak teliti. Jadi ada yang ke-skip, ada yang belum diterjemahin. Ada yang sampai 1 paragraf, 1 halaman belum diterjemahin. Itu kan rada kesel. Ya. Ada mungkin juga ada penerjemahan yang suka salah nerjemahin, atau ada penerjemah yang suka pakai kalimat yang bertele-tele dipanjang-panjangin gitu. Jadi itu nggak teliti, kemudian yang suka bertele-tele tadi panjang-panjangin. Iya, terus ada juga yang penerjemah yang saking kreatifnya ya, jadi diubah kalimatnya jadi kata-katanya dia gitu. Maksudnya biar kalimatnya mengalir, tapi kadang malah maknanya jadi salah gitu, misalnya. Oke, jadi hilang, jadi tidak akurat ya. Oke, ya, itu ya. Terus penerjemah yang suka ngilang, suka memakai ilmu menghilang, tiba-tiba nggak ada kabarnya, ini gimana, ini udah jadi atau belum terjemahannya gitu. Oke, nah kemudian Mbak Desis kan penyunting ya. Nah, kira-kira pelamar itu menyunting sama dengan pelamar. Ya, pelamar. Nah, editor aja deh. Penyunting. Nah, kira-kira apa sih Mbak yang dibutuhkan untuk jadi editor gitu? Apa harus jadi penerjemah dulu, kemudian nanti naik level jadi editor, atau mulai dari editor, atau gimana? Iya, sebaiknya sih kalau ini editornya lebih ke naskah terjemahan ya, lebih baik bisa menguasai nerjemahin dulu sih, karena kalau gimana dia bisa nyunting naskah kalau dia nggak ngerti kalimat yang benar, terjemahan yang benar itu kayak apa gitu. Dan harus menguasai juga keterampilan dasar tata bahasa, bahasa baku nggak baku, dan sebagainya. Yang penting juga jadi editor itu punya insting tentang buku bagus. Jadi ini bukunya kira-kira bakal diterima masyarakat atau enggak. Oh, jadi yang milih judul itu editor ya, Mbak Desis? Iya. Kita yang cari naskah misalnya naskah dari luar, kita sering mengunjungi book fair gitu untuk membeli copyright di luar negeri. Juga kita cari naskah-naskah lokal. Kadang ada juga penulis-penulis yang menyetorkan naskah, tapi selain itu kita harus cari juga naskah. Itu pas di foto di leaflet itu kan ada foto di kota
telepon marah merah itu pas nyari buku untuk hunting buku untuk copyright juga itu. Iya, itu di London Book Fair. Oh, oke. Ya, Jadi jadi kalau tiap hari ya, tiap tahun Jalan selalu terus begitu dong. ya? iya, kalau tiap tahun kita sih pasti pergi, tapi nggak tahu yang book fair yang mana. Kalau Frankfurt Book Fair sih pasti setiap tahun, kecuali tahun ini karena ada COVID. COVID Oke. membubarkan semua ini. Iya, kita biasanya kan kalau di book fair gitu ketemu dengan penerbit-penerbit luar. Misalnya penerbit-penerbit yang di Amerika, di mana itu di seluruh negara itu biasa kumpul di Frankfurt Book Fair. Jadi kita adain meeting-meeting untuk lihat-lihat buku, ini bukunya bagus atau enggak. Kalau bagus kita beli, kita negosiasi buat beli buku gitu. Oke. Menarik sekali ya, maksudnya kira-kira ini tadi kan kalau Mbak Desi, satu lagi pertanyaan. Kalau misalnya tadi kan Mbak Dina bilangnya yang pegang putusan itu adalah penerjemah, penyunting gitu. Nah, Mbak Desi sebagai penyunting, apakah saat melakukan proses penyuntingan itu juga bertanya kepada penerjemah? Biasanya sih Minta kalau pertimbangan mereka tidak? Kalau nggak yang penting-penting amat sih nggak gini, kita lebih ngikutin penerjemah aja, kecuali kalau ada yang isu-isu sensitif gitu baru kita diskusi sama penerjemah. Kadang ada juga sih penerjemah yang nanyain, ini ada isu kayak gini loh, ini kalau diterbitin nanti bisa bikin resah masyarakat. Biasanya malah penerjemah yang nanya, kan dia yang lebih dulu baca ya. Jadi dia nanya, kalau ini diterbitin ini gimana nih? Aku terbitin seadanya aja ya, gitu kan. Ya udah, aku bilang terbitin seadanya aja, nanti kita yang ngedit gitu. Sih biasanya malah penerjemah yang suka nanya. Oke, berarti karena mereka yang gitu. lebih tahu isi detail kan. Kalau editor kan biasa review cuman sekilas-sekilas. Biasanya justru penerjemah yang menemukan isu-isu begitu. Oh, yes. Oke, nah kemudian nih Mbak, pertanyaan mungkin terakhir ya dari saya. Kira-kira apa harapan Mbak Desi untuk para penerjemah buku? Ya, harapan saya apa ya? Kan kalau kita namanya itu kita kalau mau jadi penerjemah harus terus nerjemahin terus, karena kan pengalaman yang membawa kita menjadi seorang penerjemah yang andal. Dan saran saya ya kan ada peribahasanya itu ya, practice makes perfect. Jadi latihan aja terus menerjemahkan, karena untuk jadi penulis juga harus kan menulis terus, itu akan improve terus. Kalau misalnya kita menerjemahkan sekali terus lama nggak nerjemahin lagi, ya nggak akan improve itu. Ini aja. Dan yang penting sih baca bukunya Mbak Dina. Penerjemah ini endorsers ini. Iya, endorsers. Baca di sana komplit ya, baca aja di situ untuk jadi penerjemah yang andal tuh gimana gitu. Oke. Mbak Dina, Mbak Desi, ada pertanyaan dari Ibu Nur Sapaningsi dari UMS. Mohon izin bertanya, bagaimana menerapkan strategi jitu untuk menerjemahkan kata-kata sifat yang padat makna dalam bahasa Inggris yang muncul sekaligus dalam satu kalimat supaya hasil terjemahannya juga ikut padat, diksinya menarik, tetapi dengan makna yang sepadan atau mendekati sepadan. Saya merasa kata sifat dalam bahasa Indonesia variannya cukup terbatas. Seperti itu. Jadi mungkin bagaimana apa strategi untuk menerjemahkan kata-kata sifat yang padat makna dalam bahasa Inggris. Begitu mungkin. Aku kabur Kayaknya Mbak Dina itu yang bisa jawab. Maksudnya juga boleh. Mungkin Pak, feel free to jump in. Itu yang jawab Dina itu, karena kan pekerjaan setiap hari. Maksud kata-kata sifat yang padat makna dalam bahasa Inggris yang muncul sekaligus dalam satu kalimat supaya terjemahnya juga ikut padat.
Saya ingat kemarin yang berseliweran di grupnya siapa ya, kutipannya Translator's Note dari John siapa? John yang menerjemahkan Inferno itu, dia katakan bahwa penerjemah itu memang harus seperti Bunglon tadi, tapi ungkapannya tidak seperti Bunglon. Dia harus setia kepada bahasa sasaran, bahasa sumber, dan juga sekaligus bahasa sasaran. Kadang dalam kehidupan ini kita sulit bersetia kepada dua pihak yang berbeda. Akan selalu ada suasana hati yang tarik menarik ya, ditarik sana ditarik sini. Kata-kata sifat yang padat makna kadang-kala itu tidak bisa di maintain ya, tidak bisa diterjemahkan seperti apa adanya. Mungkin perlu agak akrobat dikit, terpaksa agak panjang. Saya sudah berpuluh-puluh tahun tidak menerjemahkan buku, jadi saya sampai untuk menerjemahkan misalnya biografi religiusnya Rumi itu, menerjemahkan buku itu dulu untuk Mizan, dan itu saya karena saking sulitnya kan bertebaran kutipan-kutipan puisinya, saya sampai mencari contoh terjemahan lain. Saya minta ke editornya saat itu Mas Baikuni untuk ngirimi contoh yang sudah terbit, bagaimana gaya menerjemahkan kata-kata Rumi itu gitu. Jadi saya ini tidak menjawab, malah memperbingung penanya saja. Saya juga bingung ini. Dalam menghadapi itu biasanya ya saya sudah menyerah. Mungkin saya penggal menjadi dua kalimat, saya ilustrasikan dengan cara yang lain. Misalnya, maksud saya kadang-kala kita tidak bisa membuat menerjemahkan kata sifat yang padat dan mempunyai konotasi yang tertentu, tapi bisa saya tukar dengan mungkin dua kata sifat atau berapa itu untuk menimbulkan makna yang dikehendaki itu, yang disiratkan itu. Mohon maaf, Master Gina, bagaimana ini jawabnya? Gimana, Mbak? Biasanya yang seperti itu kalau di novel itu novel klasik ya. Kalau novel klasik itu kalimatnya beranak, bercucu, bercicit, hanya untuk menceritakan si Lord Anu kesengsem sama perempuan desa misalnya. Atau yang baru-baru ini saya selesai terjemahkan itu Stephen Hawking. Pokoknya isinya tentang level of consciousness, level kesadaran itu non fiksi. Penulisnya itu sudah opa-opa. Dan dia itu kayaknya niat banget nyusahin penerjemahnya karena dia memakai kata-kata sifat yang sama dengan misalnya 3 kata dalam bahasa Inggris, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu 1 aja. Nah, di situ saya ya udah saya ngublek KBBI dan Thesaurus yang tebalnya kayak bantal itu ya, bisa satu kalimat itu saya habiskan waktu panjang sekali untuk mencari padanan yang sesuai. Tapi pertimbangan saya misalnya memilih satu kata dan bukan yang lainnya adalah buku ini ditujukan untuk siapa. Level of consciousness itu topik yang berat dibaca oleh orang dewasa gitu ya. Jadi saya aman di situ. Saya nggak perlu mikirin audiens anak-anak. Jadi saya bisa lebih kata-katanya lebih kaya pilihannya. Lalu kembali tadi Thesaurus, kemudian Kamus Eka Bahasa Inggris, lalu KBBI tentu saja, dan juga buku-buku lain yang sejenis. Saya perhatiin di buku ini penerjemahnya itu kalau ada diterjemahkan memakai istilah apa sih, diapakan sama dia kalimat seperti ini gitu. Jadi memang riset, banyak sekali baca itu nggak bisa dihindari, sehingga penerjemah bisa memutuskan dia mau apakah membaginya menjadi 2 kalimat, 3 kalimat seperti Pak Sugeng bilang, atau memilih kata ini dan bukannya itu. Gitu Mbak Maya. Semoga menjelaskan. Saya tambah dikit ya, saya coba tambah dikit. Ya kita bisa pakai cara pikirnya Rumen Jacobson tadi, bahwa semua konsep
semua ide itu sebenarnya sama, general, dan diungkapkan dengan bahasa, dan bahasa ini terkait dengan kebudayaan yang ada. Jadi pengalaman hidup seseorang atau mulai sebuah komunitas yang mungkin sudah beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun, sehingga satu kata itu bisa mempunyai banyak makna, dan itu dipakai untuk menciptakan keindahan. Nah, mungkin kita tidak bisa menemukan satu kata dengan derajat keindahan yang sama untuk mengungkapkan satu makna yang sama. Tapi intinya adalah kita tangkap dulu apa maknanya, pesannya itu apa, dan pesan yang sama itu, suasana hati yang seperti itu, kalau kita mengungkapkannya memakai bahasa Indonesia, kalau bahasa sasaran kita bahasa Indonesia itu seperti apa. Nah, disinilah kembali ke pertanyaan di sesi awal, di paling awal pertanyaan pertama, bahwa apakah terjemahan itu science atau art. Disinilah art itu. Bahwa kita akan menimbang-nimbang medan makna, menimbang-nimbang vibrasi kata ini di dalam terhadap perasaan kita itu bagaimana. Oleh karena itu, sekali lagi, untuk penerjemahan sastra, saya setuju sama dua master kita sore ini bahwa this is yang pertama kali, yang paling penting, this is an art. Karena kita harus mempunyai rasa bahasa, mempunyai kepekaan, mempunyai simpanan, cara mengekspresikan makna, suasana hati, dan sebagainya dalam bahasa sasaran. Saya kira begitu, ini pura-pura menjadi analis ya. Saya kira begitu ya, pada prinsipnya. Mungkin Mbak Nesis bisa nambahin. Ya kalau saran saya sih, ya sering bisa buka-buka thesaurus, cari padanan katanya. Atau sekarang kan sumber pustaka kan ada banyak banget di Google, di internet ya, kita bisa googling apa sih kira-kira yang bisa maknanya mirip-mirip seperti ini. Kalau zaman dulu tuh sebelum ada internet malah susah, kita harus sedia yang kamus salim yang gede ya, yang tebal. Iya, kalau kita ada istilah tertentu yang nggak ngerti, aduh carinya di mana. Tapi kalau sekarang kan sumber informasi di mana-mana. Jadi penerjemah harus rajin cari informasi, cari googling lah. Kira-kira risetnya mungkin ya Mbak harus bagus ya, kayak harus, yang Wittalk yang lalu ngomongnya risetnya harus bagus. Iya. Jadi penerjemah nggak boleh males sih. Kalau udah pakai ini aja deh gitu. Nah, harus cari terus yang lebih tepat apa itu, bisa cari informasi di mana aja. Atau tanya penerjemah lain juga bisa. Kalau dia kayak Mbak Dina ini aktif banget kan, tergabung di grup Bahtera, di HPI, atau itu kan ada grup penerjemah, bisa nanya. Saya pikir di grup Facebook tuh juga sering ada penerjemah yang nanya gitu, ini pada nanya apa ya kalau gini. Nah, itu kan dapat input dari yang lain-lain gitu, bisa. Ya, saran saya mereka masuk. Mana aja. Saran saya mereka masuk ke grup baru yang sebenarnya udah lama dimulai, namanya fans grup fans debate. Para debater Dina Begumers ini mereka begitu bangga. Aku sih mengagum debate. Saya kira itu sudah ada grup fansnya itu ya. Sehingga bisa bertanya kepada ahlinya. Fans garis kerasnya banyak. Iya. Tapi Mbak Dina lumayan lah, luar biasa sekali loh. Tadi tanpa saya menyebutkan pertanyaan dari Bu Nur Saptaningsih dengan lengkap, Mbak Dina sudah bisa, ini kayaknya di novel klasik, dan Bu Nur Saptaningsih mengatakan, betul Mbak Dina, ini memang buku tahun 60-70-an gitu. Nah kan dari tanpa ditanya, tanpa dijelaskan sudah bisa ini, prediksinya luar biasa. Iya, beliau ini guru besar yang sebenarnya, tapi itu gara-gara saya kurang gaul.
kurang gaul. Saya lebih suka bergaul sama buku daripada sama orang gitu. Orang suka nanya-nanya, saya suka malu gitu jawabnya. Kalau buku kan nggak bantah gitu. Jadi karena saya sering baca buku dan ya balik lagi, jadi saya lebih cepat mengenali karakter suatu cerita gitu. Jadi sebenarnya Anda juga bisa Bu Nur Septaningsih dengan tapi risikonya yaitu jadi kuper. Baca mulu kerjaannya. Tapi ya itukah risikonya jadi penerjemah kutu buku. Tapi risetnya kelihatan sih Mbak Dina. Kalau di belakangnya gitu ya. Iya, terjemahannya Mbak Dina, aduh enak banget deh. Editornya kipas-kipas. Udah halus terjemahannya, udah mengalir. Kali tinggal cari typo-typo. Dan nggak banyak typo juga sih Mbak Dina, udah bagus terjemahannya. Memang keren lah ya pokoknya. Ya, salah satu penerjemah buku mungkin ya tipsnya itu banyak baca buku. Jadi pengetahuan style penulis dia kan bisa ngelihat dari banyak baca buku. Oke, nah ini katanya dari Pak Yus. Gimana? Ada yang mau tanya? Raise hand? No? Ada yang raise hand? Boleh saya cari dulu. Oh enggak, udah hilang. Tepuk tangan mungkin itu Mbak? Oh mungkin tepuk tangan. Ya ampun. Mungkin ya. Soalnya raise hand. Itu tadi pertanyaan tentang masa depan karir itu tadi sudah ya Bu Maya. Oh, iya ada yang bertanya ini Mbak Dina dari kayak dari mahasiswa kita sendiri dari Billy. Billy ngomong nanya gini, apakah masa depan sebagai penerjemah buku itu merupakan masa depan yang menjanjikan? Kalau masa depan saya nggak tahu. Cuman ya gini aja nih. Freelance itu kan gitu ya. Kalau lagi hujan banyak banjir gitu ya. Kalau lagi kering ya tidak ada air ya. Tidak ada yang pasti. Jadi tapi saya selalu berpegang kalau untuk masa depan saya pasrah aja kepada yang ngasih rezeki. Dan saya yakin kalau pekerjaan nggak ada, kalau bukan hak saya, pekerjaan itu tidak akan saya dapatkan. Misalnya, wah gara-gara internet mati nih, agen yang menghubungi saya jadi nggak bisa saya terima emailnya. Nggak. Kalau begitu berarti itu bukan hak saya. Tapi kalau hak saya akan menerimanya. Jadi saya tidak bisa memberikan jaminan apakah masa depan cerah. Nggak tahu juga. Saya hanya menjalaninya saja. Tetapi yakinlah semua kerja keras itu pasti ada hasilnya. Ada hasilnya. Tapi dengan niat baik, buktinya dari 12 tahun ya saya tuh nerjemah. Itu hampir saya jarang nganggur. Ada aja gitu yang menawarkan kerjaan. Ditutup oleh penerbit ini, order pesanannya tidak datang, ternyata Desis muncul. Ditutup dari sini, ternyata dari tempat lain. Jadi kita jangan habiskan waktu untuk merisaukan masa depan apakah cerah nggak ya. Kalau saya lakukanlah dengan baik. Jadi konsekuensinya itu dengan sendirinya akan menyejahterakan kita gitu. Semoga Billy nggak tambah bingung ya, kayak dijawab kayak gitu. Luar biasa, ini golden ways ini. Terutama di masa pandemi. Tepuk tangan, udah Mbak Billy udah tepuk tangan, berarti oke. Oke. Di masa pandemi ini saya mengadakan survei, ada beberapa yang menurun ordernya, termasuk juga ada juga penerjemah novel yang bilang ke saya, ini sedang turun drastis orderan saya untuk menerjemahkan novel. Tapi ini tadi sudah ada sekian novel yang antri di mejanya di back ini, tadi luar biasa. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa dibaca di buku tadi ya, kiatnya bagaimana supaya disayang editor ya, di dalam sana ada kiat bagaimana disayang editor gitu.
Terus buku ini gimana, Bu Tanti? Yang kita baginya bagaimana buku ini? Saya sudah upload di Google Drive untuk materi dan sertifikat, Pak. Jadi mungkin yang sudah mengisi daftar hadir bisa langsung download di Drive. Langsung download di Drive ya. Oke, dan juga rekan-rekan lain bisa langsung minta ke kami, langsung minta ke boleh. Ke saya bisa. Ke saya bisa. Ke siapapun bisa, karena ini ditulis untuk Anda semua. Barangkali bisa menjadi tiket menuju surga. Begitu. Edisi khusus ya, Pak ya. Aku punya pesan, Mbak Maya. Gimana, Mbak? Pesan dariku. Ya. Jangan beli buku bajakan, haram. Jadi ada sih yang nanya kenapa nggak dijual aja. Pertama, saya ilmu yang di dalamnya itu bukan milik saya seorang. Itu punya orang-orang lah, saya kumpulin kemudian jadikan tulisan postingan di blog, kemudian saya pindahkan ke dalam bentuk e-book ya. Jadi daripada kegeeran ya, daripada dibajak, saya kasih untuk Anda aja. Jadi tapi benar-benar untuk teman-teman mahasiswa mungkin agak sulit ya menahan diri dari mencari buku yang paling ekonomis. Dari godaan. Please jangan beli buku bajakan. Kalau perlu pinjam aja di perpustakaan atau tunggu diskon dari BIP, suka murah-murah. Tapi apapun yang terjadi jangan beli buku bajakan. Terima kasih. Oke ya, baik. Kalau Mbak Desis gimana nih Mbak? Setuju juga jangan beli buku bajakan? Ya, setuju. Follow IG saya, banyak promo-promo BIP. Oke. Ya, jangan beli buku bajakan. Alrighty, baik Bapak Ibu, mungkin ingin merangkum saja begitu ya. Jadi apa sih buku Mbak Dina Begum tadi yang catatan seorang pekerja teks komersial itu jangan keliru ya. Ya, pokoknya saya Mbak teks komersial gitu ya. Bisa didapatkan di tautan yang kami berikan. Mbak Tanti, apa saya bisa dibantu memberikan tautannya sekali lagi? Katanya sih Billy gini Bu, Allahumma nular katanya. Iya Mbak Maya, ini saya share di chatbox ya. Oke, di chatbox ya. Oke, terima kasih Mbak Tanti. Ini sangat menginspirasi sekali ya Mbak Dina, Mbak Desis begitu. Nah, Pak Sugeng juga. Jadi kita tidak, maksudnya gimana ya? Saya banyak sekali belajar bahwa ternyata memang tidak melulu soal sains gitu, tapi yang berserahnya itu juga ada gitu ya Mbak ya. Kalau mau melakukan sesuatu, nggak usah mikir apakah itu mencerahkan lagi, menjanjikan atau tidak, mencerahkan kayak iklan pemutih saja gitu. Tapi ya sudah, kita kerjakan saja dengan sungguh-sungguh, nanti janji-janji itu akan datang, janji sih hasilnya akan datang kemudian gitu, akan mengikuti usaha dan kerja keras kita tersebut. Baik, mungkin ada final remark dari Pak Sugeng, dari Mbak Desis, atau dari Mbak Dina. Silakan. Silakan Mbak Dina, Desis. Dari Pak Sugeng saja. Iya. Betul. Final remark saya, pertama-tama kami dari Polinema mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini betul-betul bincang santai. It's really we talk this time. Biasanya segmentasinya itu agak kaku ya, 3 segmen begitu. Dan sekarang dengan pada sesi ini kita betul-betul berbincang santai, kaya manfaat, dan merupakan sebuah tambahan motivasi bagi rekan-rekan yang ingin menerjuni di bidang ini dan juga para mahasiswa kami. Di back ini, keterusan ya, di back, baca di back fans grupnya itu. Ini memang
luar biasa di dalam buku ini. Saya katakan kalau kita pernah bicara tentang kompetensi penerjemahan yang 5 macam itu menurut PECT itu, semuanya ada di dalam buku ini. Hanya saja cara menuturkannya ala Diebeck yang renyah begitu ya, kata-katanya renyah seperti kupu-kupu indah yang terbang dari satu bunga ke bunga yang lain. Dan dari awal sampai akhir tidak menyusut daya yang dipancarkan, daya tarik yang dipancarkan di dalam setiap kalimat-kalimatnya. Dan kita tadi mengetahui bahwa kalimat-kalimat juga tertata seperti kalimat-kalimatnya novel saja, kalimatnya Dina itu. Mungkin barangkali itu hikmahnya menerjemahkan novel dalam waktu yang lama. Dan yang luar biasa, ya ucapan yang kedua, terima kasih kepada Mbak Desis, karena tidak banyak di acara-acara kita mengundang editor, dan justru editor itulah penjaga gawang. Penjaga gawang untuk penerjemahan buku. Kami mengetahui dan kita mendapat insights yang sangat berguna how an editor works, dan kita yang ingin ke arah situ mematut-matut diri, memantas-mantas kemampuan supaya kita bisa diterima di situ dan pekerjaan kita tidak banyak ditolak. Yang ketiga, yang terakhir dari saya, jalan ini mungkin hari ini agak sedikit terjal dan menanjak dengan adanya COVID-19 ini. Saya berbicara juga dengan editor senior dari penerbit lain, grup lain, dan mengatakan bahwa agak terpukul juga dengan adanya COVID dan sebelumnya dengan adanya juga e-book dan berseliweran yang ada di internet itu. Tapi setiap kegelapan, setiap lorong yang gelap tentu ada ujung dan akan bermetamorfosa menjadi semacam apa. Tapi keterampilan menerjemahkan tetap ada karena dia ada sejak manusia ada dan dia selalu ada selama manusia ada. So, terima kasih itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Sugeng, Mbak. Terima kasih banyak, Desis, dan semuanya. juga Mbak Dina begitu. Oke, ini maksudnya benar-benar sangat mencerahkan ya, banyak sekali yang kita pelajari hari ini, tidak hanya in terms of science, ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman, tapi juga spiritualnya tadi kalau saya. Baik, rekan-rekan sekalian, tautan untuk daftar hadir, materi dan sertifikat kami bagikan di chat di Zoom. Kalau Bapak dan Ibu kesulitan untuk mengaksesnya, bisa kirim WhatsApp ke saya. Nanti akan saya kirimkan linknya lagi untuk Bapak Ibu. Termasuk bukunya ya, buku bisa dikirim dari WhatsApp-nya Mbak Maya ya. Rekan-rekan yang sekarang kesulitan mendownload buku itu silakan menghubungi Mbak Maya. Betul, ya. Jadi untuk anything yang berkaitan dengan WeTalk gitu, jadi entah itu sertifikat, daftar hadir, materi, silahkan untuk mengirimkan pesan WhatsApp kepada saya. Nanti saya akan, I'll try my best untuk melayani Bapak Ibu semuanya. Baik. By the way, Mbak Desis, you have the final remark? Follow IG-nya mungkin. Ya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dina, buat Pak Sugeng, buat Mbak Maya, semua staf Polinema yang sudah mengundang saya di acara Zoom ini. Ya, itu aja sih. Terima kasih buat semua hadirin yang udah mendengarkan. Semoga apa yang kita diskusikan di sini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Dina. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Mbak Maya, Desis. Suatu kehormatan buat saya acara ini, walaupun saya tidak henti-hentinya gemetar dan deg-degan setengah mati. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Saya juga atas nama panitia juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari para pembicara, Mbak Dina, Mbak Desis, Pak Sugeng, dan juga rekan-rekan peserta. Kami mohon maaf kalau memang selama ini masih ada kekurangan.
dari kami panitia. Itu saja dan untuk hari ini, untuk WeTalk yang selanjutnya akan kami informasikan melalui laman Facebook Bahasa Inggris Polinema. Sekian semuanya. Saya hari ini dari sekarang saya ada di ruang kelas prodi kami. Jadi mungkin kalau mau ke sini bisa main-main ke prodi, bisa saya ajak ke sini nanti, saya ajak lihat-lihat aja sih. Mungkin mau ketemu Pak Sugeng juga secara langsung bisa. Jadi begitu saja Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Terima kasih. Oke, saya akhiri ya di meeting kali ini, Mbak Maya ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Oke, banyak. terima kasih semuanya. rekan-rekan. Terima kasih Terima semua. kasih.